Inilah yang terjadi teman-teman saat mereka bertemu di final juara catur dunia tahun 2024 versus juara peringkat 1 dunia. Saling serang terjadi di papan, langkah taktikal diperlihatkan, begitu juga ada sisipan langkah posisional. Magnus Carlsen versus Ding Liren, Champion Chess Tour Final 2020 saya angkat kembali untuk jadi pembelajaran buat kita. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelewi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Ding Liren, pemegang buah putih, memainkan pion ke E4. Magnus Carlsen langsung pembukaan Sicilian Defense terlihat di papan. Kita pelajari, putih memainkan kuda ke F3. Magnus Carlsen pion ke D6. Ding Liren langsung mengajak pertukaran dan disambut oleh Magnus Carlsen. Setelah dipukul oleh kuda, kali ini pion pun diancam oleh kuda kembali dan dilindungi oleh kuda di C3. Saat pion ke A6 terjadilah variasi Nadov di Sicilian Defense. Langkah rumusan berikutnya diperlihatkan oleh Ding Liren, pion ke F3. Di sini telah mengikat rantai untuk saling menjaga pionnya. Begitu juga hitam mencoba menguasai lini center dengan pionnya. Gajah ke E3. Tujuannya jelas, menaikkan menteri agar nanti bisa rokade sayap menteri. Jika memungkinkan, tetapi di sini Magnus Carlsen langsung memainkan pion H5, tetap fokus rencana. Ding Liren, menteri dan gajah oleh hitam siap untuk menggempur apabila hitam. Di sini akan terjadi serangan agresif jika rokade berseberangan. Lihat bagaimana Magnus Carlsen menciptakan serangan melalui sayap menterinya, dihambat pergerakan oleh pion ke A3, menjaga kotak B4. Kali ini gajah petak terangnya mencoba manuver dan Ding Liren antisipasi untuk safety kepada rajanya. Bagaimana kuda dinaikkan ke C6, membuka ruang bagi bentengnya, mengajak pertukaran. Ding Liren menyambutnya. Setelah kuda pukul kuda dan disambut oleh gajah. Lihat di sini teman-teman. Gajah petak terangnya sudah sangat tidak aktif karena dihambat oleh tumpukan pion berantai. Gajah mencoba menekan pion yang ada di D6. Pion kembali mengancam posisi gajah. Gajah ditempatkan ke G5. Magnus Carlsen merespon, menempatkan menterinya ke B6. Dan terjadi penyederhanaan permainan setelah perwira bertukar. Lihat. Posisi pion yang ada di D6 itu sangat lemah. Kenapa tidak dipukul dengan pion? Coba kita pelajari. Mungkin Magnus Carlsen tidak memukulnya karena bisa mengaktifkan kuda, mengancam menteri, apapun bisa di sini memukulnya dengan gajah. Tapi ada menteri yang mencoba mengancam posisi benteng. Bagaimana di sini benteng bisa menguasai jalur C. Tetapi Magnus Carlsen mungkin tidak menginginkan serangan lebih dominan yang dimiliki oleh putih karena gajahnya bisa aktif ke depan dan benteng juga bisa menumpuk di jalur D. Hal inilah kemungkinan yang tidak diinginkan oleh Magnus Carlsen. Maka dari itu, setelah gajah memukul kuda, dia memukulnya dengan gajah petak gelapnya. Permainan pun berlanjut. Ding Liren langsung teman-teman tidak terjebak, tidak memukul pion yang ada di D6. Karena apa? Coba kita analisis. Jika hal itu terjadi, ada ancaman kepada benteng dan dia sibuk akan menurunkan menterinya. Setelah benteng pukul benteng, disambut oleh kuda, kembali menterinya juga diancam. Posisi sudah akan berubah. Terjadi pertukaran. Perwira juga bertukar, teman-teman. Walaupun terlihat seperti bermain berimbang, hal ini tidak diinginkan oleh Ding Liren, teman-teman. Maka dari itu, pion yang ada di D6 dia tidak pukul dengan menteri, melainkan menempatkan langsung kuda ke D6. Dipukul oleh gajah. Simpelnya, setelah menteri memukul mengancam posisi benteng, benteng pun tidak digerakkan.
raja naik ke E7. Membiarkan benteng saling menjaga. Setelah pion ke C4, maka dari itu hitam juga tidak terburu-buru. Dia memainkan benteng ke C8. Karena apa? Jika pion tersebut dipukul dengan pion, maka jelas gajah memukulnya ada ancaman kepada pion di F7. Bisa memang menjaganya dengan benteng, tapi putih juga bisa menumpuk bentengnya di jalur D. Dan ini cukup kerepotan bagi buah hitam. Hal ini tidak diambil oleh Magnus Carlsen, langsung menempatkan bentengnya ke jalur C8, maka pion pukul pion, dan terlebih dahulu benteng mengancam menteri. Menteri ditarik. Kali ini ditempatkan ke B3. Bagaimana setelah hitam memukul pion dengan pion, dia mencoba memaku pion tersebut dengan pion karena menteri yang tidak ada perlindungan. Hitam mendouble bentengnya di jalur C. Dingliren memukul pion dengan gajah. Bagaimana setelah gajah ditempatkan ke G5 walaupun tidak ada ancaman nanti benteng ke C1, itu diabaikan oleh Dingliren. Memainkan benteng ke D3 memaksa Magnus memainkan pion ke H4. Dan kembali, putih juga mendouble bentengnya di jalur D. Diabaikan, tempo skak tidak memukulnya, tapi Magnus menukarkan bentengnya dengan benteng. Setelah posisi ini teman-teman, terlihat masih berimbang, gajah ditempatkan ke F4, menyerang pion, simpelnya pion naik satu langkah ke H3. Gajah ke E3, beri perlindungan kepada menterinya. Setelah gajah ditarik, dan mereka pun sepakat untuk menyederhanakan permainan tanpa menteri kali ini. Sudah memasuki babak endgame. Hal yang disukai oleh Magnus Carlsen bagaimana Dingliren mencoba mematahkan langkah-langkah yang diciptakan oleh Magnus Carlsen. Gajah mencoba menyerang pion, benteng melindungi. Pion ke F5. Lihat, Dingliren menggeser bentengnya ke jalur C2, berharap bisa menukarkan benteng. Setelah pion bertukar, Magnus Carlsen langsung mengaktifkan rajanya yang bisa ditempatkan nanti ke G5, ke F4, dan maju ke G3 jika memungkinkan. Seperti tujuan awal, Dingliren langsung menukarkan benteng tetapi Magnus menolaknya. Menempatkannya ke B8, raja naik ke B4. Lihat, raja ke G5. Coba teman-teman, kita berandai sementara. Kenapa tidak langsung tempo skak? Jika ini terjadi, putih tidak akan segan-segan memukul ataupun bertukar kualitas. Karena apa? Setelah raja memukul pion, dia memiliki pion bebas 2, A dan B. Dan itu sangat memungkinkan untuk bertukar menjadi perwira menteri. Maka dari itu, penempatan raja ke G5 sangatlah tepat oleh Magnus Carlsen. Kali ini pion dimainkan, raja mencoba menyerang pion dan dilindungi oleh benteng. Magnus Carlsen sudah terhalang untuk rajanya ke depan. Maka dari itu, benteng ditempatkan ke C8, pion 2 langkah lagi akan promosi. Apa langkah Magnus Carlsen? Mengambil tempo skak, raja ke A5. Menutup pergerakan pion. Bagaimana Dingliren di sini mencoba menciptakan peluang agar memindahkan gajah petak gelapnya. Perhatikan teman-teman. Pion dimainkan, mencoba dobrak dari jalur 1, benteng ditempatkan ke C1, membuka ruang bagi rajanya karena dia mengetahui setelah benteng ditempatkan ke A1 tempo skak, kotak pun sudah tersedia di B5. Kembali hitam mencoba berada di jalur raja, tetapi raja ke C6, gajah ditarik. Bagaimana Dingliren menciptakan peluang agar bisa manuver yang sangat cantik teman-teman. Dan satu langkah ini membuat permainan menjadi berakhir. Karena apa? Iya, Dingliren menemukan langkah itu. Brilliant move, menaikkan pion, mengancam gajah. Magnus Carlsen menyerah. Jika dilanjutkan, sangatlah jelas teman-teman. Jika gajah memukul pion, maka pion akan promosi satu langkah ke depan. Dipukul benteng, unggul satu perwira. Akan mudah ke depannya buat Dingliren memenangkan permainan. Dan apabila satu lagi diabaikan, mungkin gajah di sini setelah pion ke B4,
Dia menghindar ataupun menempatkan ke D4. Maka benteng akan ditutup serangan kepada pion melalui gajah petak terangnya. Harus dipukul. Posisi seperti ini jelas teman-teman. Bagi seorang Grandmaster akan memenangkan permainan. Beginilah seorang Raja Endgame Magnus Carlsen ditumbangkan oleh Ding Liren dengan kecerdasan mematikan langkah lawan. Tidak selamanya mulus bagi Magnus Carlsen untuk permainan endgame. Buktinya Ding Liren menumbangkannya. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saya bermain nanti. Ucapkan terima kasih kepada channel ini. Cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Saya akan terus memberikan video-video unggulan dari pecatur dunia yang bermanfaat tentunya buat kita penikmat catur. Bye-bye.